Selamat siang Pak Jonter dan selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap industri perhotelan di Jakarta. Perkenalkan, nama saya Nela Nevila Widarson. Saya Azahra Gunevi. Saya Krisandia. Saya Rivino. Saya Reca Gulson. Saya Syaran Patricia. Dan saya Willy Sandiago. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Krisantia. Untuk yang pertama, pengertian. Dapat kita ketahui, industri pariwisata itu industri padat karya yang mampu membuka lapangan kerja untuk banyak orang dan membantu memutuskan siklus kemiskinan melalui pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia dan dapat menciptakan prospek baru untuk generasi ke depannya. Lalu untuk pengertian COVID-19 sendiri yaitu kumpulan virus yang bisa menginfeksikan sistem pernapasan. Kasus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan yang berat seperti pneumonia dan juga MERS dan SARS. Selanjutnya, dampak pandemi. Dapat kita ketahui, pandemi ini berpengaruh besar bagi industri perhotelan di Indonesia. Banyak hotel yang harus tutup dan ada beberapa juga yang tetap harus beroperasi. Dapat diketahui bahwa terdapat 1.642 hotel yang tutup di Indonesia, di mana data tersebut diambil dari data PHRI pada tanggal 5 April 2020. Yang artinya pada saat itu terjadi penutupan hotel yang nyaris 50% dari total hotel yang beroperasi sebelumnya. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini, hampir terdapat 1.500 hotel yang harus tutup permanen di wilayah Jakarta. Hotel tersebut sudah tidak dapat beroperasi lagi dikarenakan kurangnya pemasukan terhadap hotel tersebut, sehingga pihak hotel tidak dapat membayar setiap karyawan yang bekerja di hotel tersebut. Berbeda dengan hotel yang masih beroperasi di wilayah Jakarta. Hotel yang masih beroperasi ini juga mendapatkan kasus yang sama seperti hotel yang ditutup. Mereka juga mengalami kekurangan pemasukan sehingga mereka harus merumahkan beberapa karyawannya agar pihak hotel bisa lebih ringan dalam pemasukan di hotel tersebut. Strategi hotel dalam menghadapi pandemi. Melakukan dengan cara menurunkan harga menginap di hotel tersebut. Mereka juga melakukan pengiklanan di sosial media untuk membantu strategi pemasaran mereka. Mereka juga memberikan pelayanan yang nyaman untuk setiap tamu yang datang ke hotel tersebut. Salah satu strategi yang ada pada setiap hotel yaitu menerapkan protokol kesehatan yang sesuai agar para tamu yang menginap tidak merasa khawatir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alasan hotel yang masih beroperasi. Di sini ada dua bagian. Yang pertama yaitu alasan hotel yang masih beroperasi. Poin pertama yaitu banyak hotel ditetapkan sebagai tempat tinggal tenaga medis berdasarkan rumah sakit yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Antar rumah, hal ini dilakukan karena mengingat jarak antar rumah dan rumah sakit yang dituju para tenaga medis. Hal ini juga dilakukan agar tidak ada penyebaran saat mereka berinteraksi setelah pulang dari rumah sakit. Poin kedua yaitu hotel juga ditujukan sebagai tempat pusat informasi terkait penanganan COVID-19. Restoran di hotel juga masih dijadikan tempat untuk catering dari rumah sakit pilihan pemerintah untuk memberikan makanan sehat untuk para pasien. Dan bagian yang kedua yaitu alasan hotel yang masih beroperasi pada saat pandemi COVID-19. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu hotel wajib mengeluarkan standar operation prosedur atau SOP, seperti pengecekan suhu, menunjukkan hasil antigen, penyediaan hand sanitizer, penggunaan masker, dan pembersihan kamar yang ketat. Poin yang kedua yaitu melakukan vaksin kepada seluruh karyawan hotel dan melakukan pengecekan rutin kesehatan kepada karyawan hotel.
Yang ketiga yaitu rutin membersihkan seluruh ruangan dengan menggunakan cairan desinfektan dan menggunakan APD saat membersihkannya. Dan yang terakhir yaitu menerapkan physical distancing kepada para tamu dan staf hotel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Richard. Berdasarkan data laporan perkembangan industri hotel terkait wabah COVID-19, pertanggal 15 Maret 2020, kinerja hotel mengalami penurunan dengan tingkat okupansi yang berada di sekitaran 25% hingga 50%, dengan average room rate berada pada tingkatan 10% hingga 25% saja, yang mana total pendapatan atau revenue yang dihasilkan hanya berkisaran 25% hingga 50%, yang seharusnya tingkat pendapatan hotel terdapat di kisaran 75% sampai 90% sebelum pandemi. Berikut tingkatan okupansi yang dikumpulkan oleh DPD PHRI se-Indonesia. Dari tabel okupansi rate hotel 1 sampai 14 Maret 2020 dapat kita lihat pada nomor 10 yaitu DKI Jakarta yang mendapatkan tingkat okupansi 25% hingga 40%, yang mana per tanggal 1 sampai 14 Maret ini DKI Jakarta sudah terlihat dampak dari pandemi tersebut. Berikut adalah cara mencegah coronavirus. Langkah pertama yaitu rajin mencuci tangan. Rajin mencuci tangannya juga harus benar ya, tidak boleh asal-asalan kayak asal cuci tangan nggak pakai sabun gitu. Terus yang kedua, gunakan masker saat berpergian keluar rumah. Langkah ketiga, hindari orang yang berkumpul yang dalam jumlah banyak. Yang keempat, hindari berjabat tangan dan berpelukan bersama dengan orang asing. Langkah kelima, menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tahan tubuh juga bisa dilakukan dengan cara minum vitamin, tidur yang cukup, makan yang banyak. Kan dengan memakan sehat itulah. Terus langkah ke-6, jaga jarak atau social distancing. Langkah 7, bersihkan perabotan dalam rumah. Yang ke-8, tidak berpergian keluar kota maupun negara yang terjangkit corona. Langkah ke-9 yang terakhir, etika saat bersin dan batuk. Jadi etika saat bersin dan batuk itu kalau kita sedang bersin atau batuk harus ditutup pakai tangan, dibiarin gitu aja. Next akan dijelaskan oleh teman saya Revino. Yang terakhir, kesimpulan, pandemi COVID-19 ini sangatlah berpengaruh untuk industri perhotelan yang ada di Jakarta. Terbukti pada data total jumlah tamu yang datang ke hotel yang ada di Jakarta sangat sedikit. Dan juga ada beberapa hotel di Jakarta yang harus ditutup sementara dikarenakan lockdown. Lalu seperti kita ketahui bahwa industri perhotelan ini tidak bisa dilakukan secara online, tetapi harus secara tatap muka. Dengan munculnya pandemi COVID-19 ini, pemasukan hotel-hotel yang khususnya ada di daerah Jakarta mengalami penurunan yang cukup drastis. Dan ada beberapa hotel yang harus terpaksa menurunkan harga kisaran setengah harga dari harga aslinya yang bertujuan agar menarik perhatian para tamu. Tetapi hal tersebut tidak sesuai ekspektasi, karena warga pun merasa takut untuk menginap di hotel, mereka lebih memilih untuk di rumah saja. Yang terakhir, sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai kesadaran yang tinggi. Contohnya seperti menjaga jarak dengan orang lain, selalu memakai masker, sering mencuci tangan, sering memakai hand sanitizer, dan lain-lain. Mari kita sebagai warga negara Indonesia bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini supaya cepat usai. Karena kita tidak mungkin akan hidup selamanya dengan kondisi pandemi seperti ini. Baik, sekian dari presentasi kelompok saya mengenai dampak COVID-19 terhadap industri perhotelan di Jakarta. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.